025, Prodi Ekonomi Syariah kelas 3C. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil dari rangkuman saya untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah fikih ibadah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sholat jenazah dan puasa. Nah, berikut penjelasan dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sholat jenazah dan puasa. Di sini saya akan menjelaskan sholat jenazah terlebih dahulu. Yaitu yang pertama, pengertian sholat jenazah. Sholat jenazah adalah jenis sholat yang dilakukan untuk jenazah muslim. Setiap muslim yang sudah meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan, wajib disolati oleh muslim yang masih hidup. Nah, sholat jenazah ini merupakan salah satu praktik ibadah yang dilakukan umat muslim jika masih ada muslim lainnya yang sudah meninggal dunia. Hukum melakukan sholat jenazah ini adalah fardu kifayah, yang artinya apabila sebagian kaum muslimin telah melaksanakan pengurusan jenazah orang muslim yang meninggal dunia, maka tidak ada lagi kewajiban kaum muslim yang lainnya untuk melaksanakan pengurusan jenazah tersebut. Nah, namun sebaliknya, apabila tidak ada satu orang pun yang mengurusi jenazah tersebut, termasuk menyolatinya juga, maka semua orang akan mendapatkan dosanya. Berikutnya yaitu tentang dasar hukum melaksanakan sholat jenazah. Jenazah seorang muslim yang sudah dimandikan dan dikafani dengan baik, maka terus disolatkan. Para imam ahli fikih telah sepakat bahwa menyolati jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Kewajiban menyolati jenazah berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Solatkanlah olehmu orang-orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah, dan solatlah kamu di belakang orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah." Hadis riwayat At-Tabrani. Berikut yaitu syarat-syarat sholat jenazah. Yang pertama yaitu sholat jenazah sama halnya dengan sholat yang lain, yaitu harus menutup aurat, suci dari hadas besar dan kecil, suci badan, pakaian, dan tempatnya, serta menghadap kiblat. Nah, syarat yang kedua yaitu sholat jenazah baru dilaksanakan apabila jenazah sudah selesai dimandikan dan dikafani. Nah, syarat yang ketiga yaitu letak mayat sebelah kiblat orang yang menyolatinya, kecuali sholat gaib. Nah, syarat yang keempat, sebaiknya sholat jenazah dibuat 3 shaf. Syarat yang kelima yaitu jika mayat tidak dikhawatirkan membusuk, maka disarankan menunggu berkumpulnya 40 orang untuk mensolatinya. Syarat yang keenam, perbedaan sholat jenazah dan sholat lain adalah sholat jenazah tidak memakai ruku dan sujud serta tanpa dibatasi dengan waktu. Nah, berikut yaitu rukun-rukun sholat jenazah. Yang pertama, niat. Menyengaja melakukan sholat atas mayat dengan 4 takbir menghadap kiblat karena Allah. Rukun yang berikutnya yaitu berdiri bagi yang mampu. Rukun yang ketiga, 4 kali takbir yang diselingi oleh beberapa bacaan. Rukun yang keempat yaitu membaca Al-Fatihah secara sir sesudah takbir pertama. Sir ini adalah secara berbisik-bisik. Rukun yang kelima yaitu membaca sholawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesudah takbir kedua. Rukun yang berikutnya yaitu berdoa sesudah takbir ketiga, dan berikutnya berdoa sesudah takbir keempat, dan rukun yang terakhir yaitu salam. Nah, sebelum masuk ke rangkaian kegiatan sholat jenazah, kita harus terlebih dahulu tahu tentang posisi imam dan makmum. Nah, untuk jenazah laki-laki, posisi imamnya berada sejajar dengan kepala jenazah dan makmumnya dibagi menjadi 3 shaf. Nah, sedangkan untuk jenazah perempuan,
Imamnya berada sejajar dengan pusar jenazah dan makmumnya sama dibagi menjadi 3 saf. Nah, apabila jenazah ada di depan tempat sholat, maka disolatkan sebagaimana yang akan dijelaskan. Nah, apabila jenazah ada di tempat yang jauh, seseorang boleh menyolatkannya jenazah yang berada di tempat yang jauh, yang disebut dengan sholat gaib. Nah, cara melaksanakannya sama dengan melaksanakan sholat jenazah biasa dengan niat sholat gaib dan wajib menghadap kiblat. Ibnu Hazmin berkata bahwa jenazah gaib itu disolatkan secara berjamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyolatkan Raja Najais yang meninggal di Habsyi bersama sahabat yang berdiri bersaf-saf. Ini merupakan ijma yang tak diingkari. Nah, berikutnya itu apabila jenazah telah dikubur, menyolatkan jenazah di atas kuburan hukumnya mubah, walaupun ia telah disolatkan sebelum dikuburkan. Berikut yaitu cara mengerjakan sholat jenazah. Nah, sholat jenazah tidak disertai dengan ruku dan sujud, tidak dengan azan dan ikmat juga. Nah, setelah berdiri sebagaimana mestinya. Yang pertama yaitu berdiri menghadap kiblat. Jika jumlah yang melakukan sholat itu banyak, jadikan 3 saf dan dapat lebih. Yang kedua yaitu berniat. Niat sholat jenazah laki-laki dan niat sholat jenazah perempuan itu berbeda. Niat sholat jenazah laki-laki yaitu usolli ala hazal mayyiti arba'a takbiratin fardu kifayati makmuman jika menjadi makmun, imamam jika menjadi imam lillahi ta'ala. Nah, sedangkan niat sholat jenazah perempuan yaitu usolli ala hazihil mayitati arba'a takbiratin fardu kifayati makmuman imaman lillahi ta'ala. Berikutnya yaitu takbiratul ihram atau takbir yang pertama, kemudian membaca surah Al-Fatihah. Nah, berikutnya yaitu takbir kedua, kemudian membaca sholawat atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Membaca surah Al-Fatihah dan sholawat Nabi dalam jenazah sebaiknya dengan cara syiri atau bisik-bisik. Jumhur ulama berpendapat bahwa baik membaca Al-Fatihah atau membaca sholawat Nabi, berdoa serta memberi salam disunahkan secara siri kecuali bagi imam. Maka baginya sunat jahar pada takbir dan taslim untuk pemberitahuan kepada makmum. Membaca sholawat sekurang-kurangnya dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad itu sudah cukup. Sedangkan yang lebih utama adalah mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi. Nah, yang berikutnya yaitu takbir ketiga, kemudian membaca doa untuk jenazah. Doa diangkat sah walaupun hanya secara singkat. Yang berikutnya yaitu takbir keempat, kemudian membaca doa. Untuk jenazah laki-laki doanya yaitu Allahumma la tahrimna ajaru wala taftina ba'dahu wahfir lana walahu. Nah, sedangkan untuk jenazah perempuan doanya Allahumma la tahrimna ajraha wala taftina ba'daha wahfir lana walaha, yang artinya ya Allah, janganlah engkau tidak memberikan pahala kepadanya dan janganlah engkau menjadikan fitnah kepada kami setelahnya. Berilah ampunan kepada kami dan kepadanya dengan rahmatmu, wahai zat yang memberi rahmat. Dan yang terakhir yaitu mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Penjelasan yang berikutnya yaitu mengenai puasa. Nah, pengertian dan dasar hukum puasa. Menurut bahasa, puasa ini artinya menahan diri. Sedangkan menurut syara, puasa ini artinya menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, dari mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari, karena perintah Allah semata-mata, serta disertai niat dan syarat-syarat tertentu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk beribadah kepadanya.
pada bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan pada umatnya yang beriman untuk menjalankan ibadah puasa. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu yang berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa." Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Selanjutnya yaitu rukun puasa. Rukun puasa ini terdiri dari 2 rukun. Dari 2 rukun inilah hakikat puasa terwujud. Nah, 2 rukun ini adalah yang pertama niat. Niat itu adalah amalan hati dan niat puasa dilakukan pada malam hari. Dengan niat ini orang mulai mengarahkan hatinya untuk berpuasa di esok hari, bertekad mengerjakan suruhan agama dan meninggalkan larangan-larangannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharapkan ridhonya. Yang kedua yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar." Berikutnya yaitu tentang syarat puasa. Syarat puasa ini terdiri dari 2, yaitu syarat wajib puasa dan syarat sah puasa. Nah, yang pertama yaitu syarat wajib puasa terbagi menjadi 3. Yang pertama berakal atau akli. Orang yang gila tidak diwajibkan untuk berpuasa. Nah, yang kedua yaitu balik atau sampai umur. Oleh karena itu, anak-anak tidak diwajibkan untuk berpuasa. Nah, yang ketiga yaitu kuat berpuasa atau qadir. Nah, orang yang tidak kuat untuk berpuasa, baik karena tua atau sakit yang tidak dapat diharapkan sembuhnya, tidak diwajibkan atasnya puasa, tapi wajib untuk membayar fidyah. Nah, berikutnya yaitu syarat sah puasa. Syarat sah puasa terbagi juga menjadi 3. Yang pertama Islam. Orang yang bukan Islam atau kafir tidak diwajibkan untuk berpuasa. Yang kedua yaitu mumayyiz atau mengerti dan mampu membedakan yang baik dengan yang baik. Yang berikutnya yaitu suci daripada darah haid, nifas, dan wiladah. Wanita yang diwajibkan puasa selama mereka tidak haid. Jika mereka sedang haid tidak diwajibkan untuk berpuasa, tetapi diwajibkan untuk mengerjakan qada sebanyak puasa yang ditinggalkan setelah selesai di bulan puasa. Nifas dan wiladah disamakan dengan haid. Bedanya bila sang ibu itu menyusui anaknya, ia boleh membayar fidyah. Berikut yaitu jenis-jenis puasa. Yang pertama puasa yang hukumnya wajib, yaitu puasa bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan ini puasa wajib yang dilakukan selama sebulan saat bulan Ramadan. Berikutnya itu puasa kifarat. Puasa kifarat ini atau biasa disebut dengan puasa denda, yaitu puasa wajib yang dilakukan untuk menggantikan dam atau denda atas pelanggaran. Puasa ini bertujuan untuk menghapus dosa yang telah dilakukan. Berikutnya puasa nazar. Puasa wajib karena sebuah janji. Karena janji adalah utang yang harus dibayar, sehingga puasa nazar ini wajib hukumnya. Berikutnya itu puasa qada atau puasa untuk menggantikan jumlah puasa Ramadan yang tidak bisa dijalankan karena sakit parah, bepergian jauh atau safar, karena berhalangan menstruasi dan nifas di bulan Ramadan. Nah, jenis yang kedua yaitu puasa sunnah atau puasa tatawu. Misalnya puasa 6 hari bulan Syawal, puasa hari Senin Kamis, puasa Arafah di bulan Zulhijjah atau pada tanggal 9 Zulhijjah, kecuali bagi orang yang sedang mengerjakan ibadah haji tidak disunahkan. Lalu puasa hari Asyura di bulan Muharram atau di tanggal 10 Muharram,
puasa bulan Sya'ban, puasa tengah bulan yaitu pada tanggal 13, 14, dan 15 di bulan Komariah. Nah, yang berikutnya yaitu puasa makruh. Misalnya puasa yang dilakukan terus-menerus sepanjang masa, kecuali pada bulan haram. Di samping itu, makruh puasa setiap hari Sabtu saja atau tiap Jumat saja. Nah, berikut yaitu puasa haram, yaitu haram berpuasa pada waktu-waktu tertentu. Misalnya pada hari raya Idul Fitri atau 1 Syawal, hari raya Idul Adha atau bertepatannya di 10 Zulhijjah, dan hari-hari tasyrik yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 di bulan Zulhijjah. Nah, selanjutnya yaitu mengenai rukhsah dalam puasa. Bagi kaum muslimin yang memenuhi syarat wajib puasa, syariat memberikan ketentuan bahwa diperbolehkan bagi mereka untuk meninggalkan puasa dengan alasan-alasan atau sebab-sebab tertentu. Nah, alasan tersebut yaitu yang pertama, dibebaskan dan wajib puasa selama sakit atau selama musafir. Akan tetapi mereka diwajibkan mengganti puasa sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari lain. Nah, yang berikutnya itu perempuan dalam haid atau menstruasi, perempuan hamil, dan perempuan yang menyusui anak. Tetapi bagi mereka harus mengkodok lain-lain yang mereka tiada berpuasa atau mereka membayar fidyah bagi kedua golongan, bagi perempuan hamil dan perempuan yang menyusui anak itu. Nah, yang ketiga yaitu orang tua yang sudah lanjut umur tiada lagi kuasa untuk berpuasa. Yang keempat yaitu orang sakit yang tidak ada harapan lagi untuk sembuh dari sakitnya. Yang terakhir yaitu mereka yang bekerja berat dan karena berat kerjanya itu tidak kuasa untuk berpuasa, seperti pekerja-pekerjaan tambang, abang-abang becak, buruh-buruh kasar di pabrik-pabrik dan di pelabuhan-pelabuhan dan sebagainya. Yang terakhir yaitu saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Adapun yang membatalkan puasa adalah sebagaimana yang dikemukakan Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya As-Syakawi sebagai berikut. Yang pertama yaitu memasukkan sesuatu benda ke dalam rongga badan. Yang kedua, makan dan minum dengan sengaja. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Yang keempat, mengeluarkan mani. Yang kelima, melakukan wati atau bersetubuh pada faraj dan dubur dengan sengaja. Yang keenam, haid atau nifas haid. Yang ketujuh yaitu mengetahui haramnya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Baik, hanya inilah penjelasan materi dari saya mengenai materi tentang sholat jenazah dan puasa. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.